Yuk belajar masak yuk. Di sini aku pakai 10 siung bawang putih dan 7 butir bawang merah. Dan akan aku haluskan dengan cara ditumbuk. Kalau kalian nggak mau tumbuk, kalian boleh blender sampai halus. Dan ini adalah penampakan setelah udah dihaluskan. Jadi dia tuh teksturnya nggak sampai yang halus banget ya, tapi nggak kasar juga gitu ya. Ya biasa-biasa lah. Habis itu di sini aku pakai kurang lebih 10 potong daging ayam. Ukurannya tuh nggak yang kecil banget tapi nggak gede juga gitu ya. Jadi ya biasa aja gitu. Terus ini daging ayamnya harus udah dicuci bersih ya, udah dibersihin kotorannya dan udah dikasih sedikit perasan jeruk nipis gitu ya, biar dia nggak amis. Setelah udah dikasih jeruk nipis, bilas lagi sekali lagi pakai air ya. Baru setelah itu nanti kita bumbui. Nah, sebelum dibumbui, dagingnya itu harus ditusuk-tusuk dulu pakai garpu. Gunanya itu supaya nanti pada saat kita marinasi, bumbunya itu menyerap sampai ke dalam dagingnya. Jadi lebih enak gitu ya. Dan cara tusuknya itu ya seperti contoh di video ya. Jadi nggak perlu tusuk yang kayak gimana juga sih. Ya biasa-biasa aja nusuknya ya. Nggak perlu yang sampai masuk ke dalam sampai tembus keluar. Nggak perlu ya. Cukup ditusuk-tusuk gitu aja, tembus dikit udah oke gitu. Lalu masukkan semua bawang putih dan bawang merah yang tadi udah kita haluskan. Habis itu kita campur rata dengan daging ayamnya. Mau pakai sendok boleh, mau pakai tangan juga boleh gitu ya. Yang penting tangannya bersih aja. Lalu di sini aku pakai saus tiram, tulisannya Le Kumke yang cap panda ya, jangan beli cap lain, nggak enak ya. Dan di sini aku pakai saus tiramnya sebanyak 2 sendok makan. Tinggal kalian tuang aja ke atas daging ayamnya. Lalu kasih ketumbar bubuk secukupnya, jangan terlalu banyak nanti pahit ya. Ini cuma biar wangi aja. Sama dengan kunyit pakai secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Seperti contoh di video kira-kira banyaknya. Lalu diaduk sampai rata. Ingat kunyit dan ketumbar nggak boleh pakai banyak-banyak. Nanti pahit, nggak enak. Cuma biar wangi aja. Terus di sini aku pakai micin 1 sendok kecil itu ya. Dan aku pakai garam. Garamnya itu pakai 1,5 sendok. Sendoknya yang kecil plastik gitu ya. Jangan lebih banyak dari ini, nanti keasinan. Ya soalnya ini aku buatnya sudah ada kelebihan asin dikit. Terus ini dikasihin merica gitu ya. Atau lada bubuk. Nggak usah terlalu banyak juga, secukupnya aja. Habis itu kalian aduk sampai rata. Lalu diamkan selama 1,5 jam dan jangan lupa ditutup ya. Terus di sini aku pakai tepung tapioka cap Pak Tani Gunung ya. Nanti aku kasih lihat plastiknya yang mana. Di sini aku pakai 10 sendok makan tepung tapiokanya. Jadi ambilnya memang setinggi gitu ya. Sesuai contoh di video. Lalu aku tambah dengan 2 sendok makan tepung beras. Ini yang cap Rose Brand punya ya. Habis itu kalian aduk-aduk jadi merata. Dan di sini aku pakai baking powder. Aku pakainya sekitar hampir 1 sendok teh ya. Jadi itu ini pakai sendok kecil gitu ya, kurang lebih seperti contoh di video ya. Habis itu tinggal kalian taburin aja ke tepungnya dan kalian aduk-aduk lagi sampai merata gitu ya. Dan terus di sini aku tambahin 1 sendok teh itu Royco rasa sapi. Terus aduk lagi sampai dia merata. Ini ayamnya udah didiamkan selama 1,5 jam. Kalau kalian mau bumbunya yang jauh lebih meresap, kalian boleh diamkan semalaman baru besoknya kalian goreng ya. Jadi ini adalah tepung yang tadi udah kita campur-campur ya. Jadi kita di sini masukkan daging ayamnya, terus kita ratakan dengan
tepungnya ya. Kalian mau pakai sendok boleh, mau pakai tangan juga boleh ya, terserah kalian. Nah ini udah aku balurin dengan tepung, terus aku kayak goyangin bentar biar sisa tepungnya jatuh. Lalu di sini aku celup ke dalam air dingin. Boleh air yang dikasih es batu ataupun air dingin biasa gitu ya. Ini air mateng ya, bukan air hujan. Oke, udah habis itu kalian balurin lagi dengan tepungnya. Dan setelah itu kalian kayak agak dicubit-cubit dikit gitu ya. Nggak boleh kuat-kuat, biasa-biasa aja, pelan-pelan cubitnya. Biar dia itu nanti lebih berbentuk gitu waktu digoreng. Dan ini tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Nah tadi kan di video awal kan udah kelihatan ya aku masukin 2 potong daging ayam ke dalam tepung ini. Jadi setelah udah kalian balurin tepung, lalu dicelup air, lalu dibalurin tepung lagi. Habis itu kan ayamnya diangkat nih, dipisahin ke piring lain. Nah setelah itu tepungnya itu harus disaring. Jadi setiap kali kalian melakukan hal itu, tepungnya itu harus disaring lagi. Supaya gerindilan-gerindilan tepung yang butir-butir ini nggak keikut sama daging berikutnya yang akan kita balurin ke tepung. Supaya tekstur tepungnya itu tetap halus dan dapat menempel dengan baik di daging ayamnya itu loh. Jadi dia nggak ada gerindilan-gerindilan gitu. Kalau ada gerindilan-gerindilan kayak tadi, dikhawatirkan nanti dia tidak menempel dengan baik di daging ayamnya gitu loh. Jadi pada saat digoreng tepungnya itu cuma kelihatan dikit aja yang nempel di daging ayamnya. Siapkan minyak goreng yang banyak. Nah ini adalah penampakan daging ayam yang udah dibalurin tepung ya. Kalau minyaknya udah panas, kalian boleh langsung masukin daging yang mau digoreng. Gimana cara tahu minyak itu udah panas? Biasanya kalau minyaknya itu kita panasin, biasanya dia bakal keluar gelembung-gelembung kecil gitu ya. Itu pertanda minyaknya itu panas gitu. Atau kalian bisa rasain pakai hawa juga sih. Tapi lebih efektif kalau lihat dari gelembung-gelembungnya. Atau cara lain kalian bisa coba celupin dagingnya. Pada saat kalian celupin dagingnya terus dia langsung kayak keluar gelembung blub 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 gitu. Itu artinya minyaknya udah panas. Terus di sini aku bakal goreng selama 15 menit gitu ya. Hanya 15 menit, nggak boleh lebih dari itu ya. Itu 15 menit hanya untuk daging yang ukurannya gede-gede kayak di video ini ya. Tapi kalau ukuran dagingnya kecil-kecil itu nggak perlu sampai 15 menit. Jadi nanti setiap 5 menit kalian balik ayamnya gitu ya. Jadi kalian perhatikan perubahan warnanya juga. Dan di sini api yang aku gunakan itu adalah api sedang cenderung kecil gitu ya. Nah, kalau kalian takut gosong, kalian jangan pakai api sedang cenderung besar. Dan pastikan daging ayam kalian itu harus kecelup ke dalam minyak. Mohon maaf ya, kelihatannya ini muncrat-muncrat ya. Jadi bentar-bentar kalian balik ya setiap 5 menit ya. Dan ingat tidak boleh digoreng lebih dari 15 menit. Kenapa? Karena nanti daging ayamnya itu jadi kering banget dan jadinya keras gitu loh. Jadinya nggak enak ya. Nah ini udah nggak muncrat-muncrat ya. Jadi dia muncrat-muncratnya itu cuma sebentar aja. Kalau kalian ada tempat untuk goreng yang bentuknya itu bulat tapi lebih tinggi gitu ya, itu lebih enak. Jadi dia lebih kecelup ke dalam lagi daging ayamnya. Jadi aku cuma punya pannya yang kayak gini. Jadi ya pakai minyaknya ya cuma sebatas setinggi itu aja. Nah kalian lihat perubahan warnanya ya tuh, jadi cakep warnanya. Jadi kalau bahasa kerennya itu golden brown gitu ya warnanya, kuning keemasan gitu ya. Nah setelah udah selesai kalian goreng, udah 15 menit kalian angkat ya. Angkat dan kalian saring dulu supaya minyaknya itu biar dia netes-netes dulu gitu loh. Tada, udah jadi, warnanya tuh cantik banget deh, ini tuh beneran enak banget.